saya melihat Ganjar punya cara berpikir, metode berpikir yang sejalan dengan pikiran Pancasila atau pikiran Soekarno. Seperti hanya fondasinya sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi nggak benar tuh ada kontrak-kontrak Ganjar, nggak ada. Oh itu lagi rame, bener ada apa nggak? Nggak ada, Riz. Itu lagi viral. Ya NKRI harga mati itu. Ini yang membedakan pemilu di 2024 ini ada 3 komponen saya. Gen Z yang menggunakan Gen Z milenial, medsos, relawan dan partai politik. Dan Ganjar adalah sosok yang sangat menguasai tiga-tiganya. Jadi saya melihat bahwa ke depan dengan Blue Gold sumber daya laut. Oke, Blue Gold. Ya kan? Green Gold pertanian dan perkebunan. Black Gold sumber daya mineral. Terus yang pariwisata. Saya sangat yakin untuk kita pertumbuhan 8%, 9%. Kalau kereta cepat tadi, kita tidak terlalu sulit. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Sobat BKN, jumpa lagi dengan saya Aris Setiawan Yodi di BKN Series tahun 2023. Dan kita di bulan ini selama 1 bulan penuh setiap sorenya menayangkan podcast dengan para tokoh-tokoh dan narasumber menarik yang membahas Bung Karno dari berbagai sisi, mulai dari sosok kenegarawanannya, pemikiran diplomasinya, ekonominya, seninya, dan lain-lain. Dan kali ini, mungkin Sobat BKN masih baru terbayang-bayang dan masih dalam suasana hype puncak perayaan bulan Bung Karno di Senayan kemarin, di Gelora Bung Karno. Dan hari ini kita bersama juga tamu spesial, juga penghuni Senayan, tapi bukan di Gelora Bung Karno-nya. Nah, ini jadi emang salah satu anggota DPR yang senior, itu ada Pak Arya Bima. Selamat sore Pak Arya Bima. Selamat sore. Luar biasa Pak Arya Bima. Aris. Ini saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Nah, itu mitranya itu BUMN, Koperasi, Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Jadi Mas Bimo sebenarnya pertama kali masuk DPR itu berapa lama, Mas? Sudah berapa lama lah di DPR ini? Kayaknya sudah sering banget kita ngeliat di TV ya. Kalau Mas Bimo itu sering ngeliat di TV, pasti di desa-desa juga orang pada tahu. Kita nggak tahu dari kapan sebenarnya. 2004. 2004. Saya masih kelas 4 SD. Luar biasa. 4 SD ya? 4 SD. 2004 sekarang 4 periode. 4 periode. 20 tahun. 20 tahun. Dari dulu di Komisi 6 terus? Di Komisi 6. Belum pernah pindah. Pengen pindah tapi tidak ditugaskan oleh fraksi. Emang di Komisi 6 itu Mas Bimo ngapain aja? Bisa sampai dipercaya partai Ibu Ketua Umum tuh mengawal selama hampir 20 tahun berarti kan? 20 tahun. 20 tahun ini ngapain aja? Waktu itu sebenarnya backgroundku kan ilmu sosial dan ilmu politik ya. Sosiologi. UGM. Ya, sama komunikasi kalau sekarang. Oh ya, sekarang komunikasi. Nah, waktu itu memang bukan pilihan sih untuk ke Komisi Ekonomi. Yang menarik memang saya pengen banget ke Komisi 2. Karena pemerintahan ya di sana. Karena menyangkut pemerintah, menyangkut masalah politik dalam negeri terutama. Tapi karena tugasnya ke Komisi 6 lebih ke mikroekonomi. Mikroekonomi. Jadi ada kebijakan dan terkait dengan pembangunan ekonomi, kemudian ada ekonomi dan keuangan. Kalau di tempatku tuh lebih pada mikroekonomi yang langsung bersentuhan pada hal yang menyangkut kebijakan dan program. Di Kementerian Perdagangan langsung iso dihitung gitu dengan ekonomi real berarti ya. Real, jadi misalnya produk domestik bruto kita itu kan ada investasi di tempatku, ya kan? Ada peningkatan ekspor di tempatku. Ada pengurangan ekspor di tempatku. Yang nyata-nyata lah ya, yang kelihatan kan? Gitu ya. Ya kan? Kemudian ada hal yang menyangkut misalnya peningkatan
produk dalam negeri atau komponen dalam negeri TKDN, ada di BUMN. Terus meningkatkan aspek yang terkait dengan peningkatan ekspor di tempatku. Jadi saya melihat betapa pentingnya navigasi di Komisi 6 untuk melakukan 3 fungsi. Ya fungsi legislasi, ya fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 tahun 3 tahun masih belajar. 2 tahun 3 tahun masih belajar. Para senior itu cuma suruh kalau jadi DPR itu kacamatanya itu diisi. Yang pertama aturan. Di atas peraturan tuh konstitusi. Di atas konstitusi itu adalah ideologi Pancasila kan. Terus dari situ kemudian undang-undang sampai peraturan pemerintah, kemudian ke peraturan menteri dan turunannya. Nah Mas Bimo itu kan mungkin Mas Bimo dulu aktif di gerakan mahasiswa ya? Waktu itu di KMNI. Senat Visipol. Nah itu kan mungkin dari dulu ya, mungkin dari mahasiswa ini udah apalah frame Bung Karno ya, ide-ide Bung Karno dalam hal-hal ekonomi. Mungkin itu juga mungkin yang memandu Mas Bimo di Komisi 6 itu seperti apa bayangan ekonomi real tadi, baik itu BUMN, Kementerian Ekonomi Koperasi itu. Bung Karno itu bagaimana bayangannya dulu? Dan Mas Bimo bagaimana coba itu implementasikan saat duduk di DPR? Iya, Bung Karno itu kan tugas yang kita anggap selesai itu kan pertama konsolidasi politik. Waktu dimerdekakan itu kan wilayah nggak cetha itu ya. Nggak jelas. Jelas itu. Kemudian selesai, terakhir itu Trikora, Papua masuk. Itu udah Sabang sampai Merauke. Kemudian konsolidasi ekonomi, itu nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Nah, konsolidasi ideologi Pancasila, bentuk negara dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang RES, kemudian UUDS, ya kan? Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kelihatan sekali bagaimana waktu itu ngurusi format negara, baik itu aspek ideologis, aspek politik, aspek wilayah, ekonomi kan selesailah Soekarno di tahun 65 itu hampir politik selesai, ekonomi selesai, wilayah selesai. Dan waktu itu Bung Karno juga punya pola pembangunan semesta berencana itu ya? Pola pembangunan berencana itu kan TAP MPR nomor 1 tahun 60 katanya. 60. Itu baru konsepsi bagaimana terkait dengan konsepnya berencana yang mana menyangkut hal-hal terkait dengan resources bangsa ini, termasuk instrumen yang paling bisa segera dijalankan waktu itu adalah BUMN. BUMN ini sumber pemasukan negara. Sebenarnya. Tahap pertama kan mencukupi sandang, pangan, papan waktu itu kan gitu. Nah, yang terkait dengan BUMN itu sebenarnya ada 2 yang paling harus dicermati berkaitan dengan seluruh hal yang terkait sumber daya alam, ya, itu harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara juga. Nah itu terkait dengan pasal 33. Pasal 33 ya, yang terkenal itu. Jelas sekali bahwa instrumen ekonomi itu masuk di dalam bab kesejahteraan sosial. Toolnya adalah BUMN, koperasi dan swasta lainnya. Jadi waktu itu Badan Usaha Milik Negara ini menjadi instrumen ekonomi utama. Karena Badan Usaha Milik Negara ini identik dengan Badan Usaha Milik Rakyat kan itu. Badan Usaha Milik Negara ini Badan Usaha Milik Rakyat sebenarnya ya gitu ya. Karena itu lebih pada bukan hanya saja berbicara keuntungan korporasi, tapi harus ada benefit terhadap untuk rakyat. Konteks agent development, pembangunan nasionalnya. Jadi ada 2, ini APBN, ini BUMN. Ini ada 2 kendali inilah yang sebenarnya dipakai untuk instrumen konsepsi
pembangunan semesta nasional berencana. Maka hal yang terkait dengan program prioritas pemerintah lah, itu sumber keuangannya kan selain pajak, pendapatan non pajak, mungkin dividen lah sekarang, atau tugas BUMN itu menyiapkan yang namanya BUMN sandang, kan waktu itu kan dibuatlah BUMN sandang, kemudian yang terkait dengan perbankan, industri strategis, ya kan, Krakatau Steel kan, itu kan, kemudian terkait dengan pangan dibuatlah yang namanya sumber-sumber pangan yang terkait dengan pembangunan waduk-waduk. Jadi kelihatan sekali bahwa kalau sandang, pangan, papan itu ada sebagai dasar untuk hidup dan makan cukup serta sehat, itu menjadi aset bangsa ke depan untuk human investment ya. Dan Bung Karno waktu itu udah pikirkan itu ya dari awal sebetulnya. Ya, dan saya memang tidak menguasai detail sekali. Itu situasi abnormalnya kan di tahun 45. Iya. Gitu. Betul. Dari 1 Juni 17 Agustus kemudian konsolidasi dekret presiden, itu negara relatif situasi normal. Situasi normal, situasi normal itu kepemimpinan yang karismatik ini tidak bisa kemudian hanya sekedar digelurakan dengan narasi-narasi besar. Bung Karno mensikapinya lebih pada leadership yang teknokratik. Maka dikumpulkanlah orang-orang pinter Indonesia itu yang kurang disekolahkan. Jadi nasionalisme yang lebih teknokratik. Jadi ideologi yang lebih teknokratik. Jadi ada arah teknokratik, tidak berdiri sendiri, tidak hanya common sense. Tapi sebenarnya konsepsi ini mau dibawa kemana? Fondasi utamanya apa? Dia tidak segera mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Sekolahin dulu. Karena waktu itu konsepsinya negara menguasai itu identik dengan memiliki. Walaupun itu berkembang. Kalau di Cina, silakan investor 100% mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Tapi begitu sumber daya alam ini keluar, gasnya keluar, minyaknya keluar, negara menguasai. Itu gitu. Di Cina sekarang seperti itu ya? Cina begitu. Kita pun juga demikian. Jadi konsepsi nasionalisme yang di era globalis sekarang ini, Cina membangun berbagai industri dasar. Industri-industri dasar itu industri strategis. Industri sebagai bahan baku terhadap industri lain. Pada awalnya Cina membuka open door policy untuk investasi luar. Tetapi gitu kan, pemanfaatan sumber bahan baku ini selain dia membutuhkan bahan baku, dia juga alih teknologi dan human investment. Dia juga human development juga Cina berarti kan ya? Itu yang saya katakan tadi. Prinsip-prinsip sekarang ini kita tidak bisa lagi berbicara di dalam cara berpikir berdikari atau kapitalisme dan imperialisme dengan cara yang lama. Saat itu dulu ya, beda ya. Kalau sekarang kalkulasi nasional interest kita harus di depan di dalam kita berkolaborasi dalam sistem perdagangan bebas. Misalnya free trade agreement dengan beberapa negara. Ini udah bicara apple to apple, Riz. You buka apa, gue buka apa, gitu. Maka kalau pada saat kita membuka hubungan ASEAN-China Community 1 Januari 2010, kita masih defisit. Itu yang saya kira menjadi hal yang berbeda. Cara berpikir memaknai tadi ideologi yang teknokratik di era global saat ini harus benar-benar kita tidak menjadi bangsa yang kemudian tertutup, tapi kita juga nggak mau dikibulin karena imperialisme dan kolonialisme ini lebih masuk ke regulasi, lebih masuk ke hal-hal yang menyangkut tata ekonomi dunia dengan menggunakan permainan-permainan atau instrumen-instrumen seperti, mohon maaf, misalnya IMF, WTO. Ini kita sepakat masuk di dalam era global. Kita harus kritis juga dong ya. Kita harus kritis. Di sini
diplomat kita tidak hanya sekedar bicara soal kedaulatan politik, tapi sejauh mana kedaulatan ikan kita, pangan kita, sejauh mana kedaulatan energi kita, sejauh mana kedaulatan keuangan kita. Ini sudah hal yang terkait seperti yang terbongkar berdikari di bidang ekonomi, kemudian berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dan dalam bidang kebudayaan dalam konteks dan konten saat ini, supaya kita bukan dinilai menjadi bangsa yang konservatif cara berpikirnya, terus seolah-olah bangsa yang takut berkolaborasi atau bertarung. Perdagangan bebas itu nggak ada. Nggak ada, Mas. Secara real nggak ada. Berdagang secara bebas itu nggak ada. Tetap ada aturannya. Ya. Misalnya kita mau masukin mie kita ke China, ke Jepang. Dia bebas, kita boleh masuk. Tapi dia bikin, sekarang bahasanya pengaturan pengawetnya, pengaturan mesinnya, pengaturan. Jadi akhirnya apa perdagangan bebas? Jadi sebenarnya nggak bebas banget. Nah, makanya bebas dalam pengertian setiap negara juga membuat regulasi untuk membarier barang luar, barangnya, untuk memberikan ruang dalam negeri. Karena kalau ada satu barang yang apple to apple tidak kompetitif, ya kalah kita bisa. Nah, inilah negara berdaulat. Inilah yang namanya kita harus melindungi produk dalam negeri. Inilah national interest yang harus kita jaga pada saat kita harus menandatangani kerjasama dengan free trade agreement. Nah, Kementerian Luar Negeri dan Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan harus lebih holistik melihat berbagai hal kalau kita kerjasama dengan suatu negara. Nah, Komisi 6 bicara ini. Bisa nah, itu ya? Kalau itu kita tidak punya ideologi, kita tidak punya Pancasila, kita tidak punya frame Bung Karno, terus kemudian kita hanya common sense dan bicaranya miopik, tidak kalkulatif di dalam konteks pembangunan ekonomi nasional kita. Terus kita hanya bicara APBN, tapi kita tidak bicara bagaimana produk domestik bruto kita ini investasi meningkat, kemudian ekspor kita meningkat, impor kita melemah, pendapatan non pajak kita meningkat, pajak kita meningkat. Ini nggak bisa. Digulung lah kita sama produk luar negeri ya. Nggak tipu kita. Nggak. Itu pertanyaannya gini. Kalau misalnya tadi Mas Bimo bilang di Cina ada pembatasan, taruhlah Indomie lah ya. Indomie kita mau masuk sana, mereka kasih batasan biar produk mereka juga oke. Nah di Indonesia sepanjang 20 tahun Mas Bimo di BUMN itu, pengaturan apa yang pernah Mas Bimo merasa gini, oke nih gue akhirnya bisa ngelindungin produk dalam negeri ini dari terjangan asing. Apa yang Mas Bimo paling ingat? Beberapa kan pasti ada tuh yang paling monumental lah. Pasti Mas Bimo ingat ya. Contohnya gula, Riz. Gula, oke. Gula itu kan ada SNI-nya. Oke, SNI. Ya. SNI yang menurut standar makanan kita sebagai negara yang sudah go global, termasuk pariwisata, termasuk makanan-makanan kita dengan salah satu bahan baku gula, itu kan di SNI kan, standar sulfurnya berapa, itu kan tidak boleh hanya sekedar makanan-makanan yang kita buat dan kita ekspor ini dari gula-gula yang tidak di SNI-kan oleh standar dunia. Nah kalau itu di SNI-kan, nah pabrik-pabrikku di waktu itu masih ada Gondang Baru, Amadu Kismo, kemudian di wilayah PTPN 11, PTMN 10, itu gulanya masih kuning itu. Yang kamu makan sejak kecil dan kamu nggak mati, kan gitu. Yang kalau kita udah terus muncul kampul-kampulnya itu kan. Ini tetap gula-gula juga kan? Gula itu. Dan kita sehat itu loh. Iya sehat. Tapi dalam standar internasional nggak masuk kita. Nah, ini solusi yang kayak gini kita nggak harus ngikut. Kita minta buying time dulu. Hanya SNI untuk produk-produk ekspor kita dulu. Gitu. Jadi silakan kalau ada makanan-makanan ekspor kita yang berbahan baku gula, silakan makanannya yang diekspor ini yang diaudit komponen bahan bakunya. Jangan langsung kemudian kita ngikut, ya sudah kita ikut SNI.
Sehingga pabrik gula kita yang masih gunanya warna kuning-kuning yang juga manis itu ditutup. Oke. Gitu. Jadi barangnya ini sesuai apa enggak kandungannya, bukan bahan-bahannya yang itu yang di itu. Terus masuklah kita gula industri, ya udahlah. Gula konsumsi tetap yang kuning-kuning. Ya kan? Karena ini dikonsumsi, tapi gula industri kita masuk dengan raw material raw sugar. Kita bukalah yang namanya izin pabrik-pabrik untuk gula industri. Sehingga gula industri ini akan masuk ke Coca-Cola, akan masuk ke Unilever, kan macam-macam lah. Ini silakan, karena ini produk makanan ini tidak hanya konsumsi dalam negeri tapi juga ekspor. Tetapi untuk konsumsi enggak. Kita harus protect. Itu kalau gula konsumsi, Mas. Saya jadi ingat kalau gula konsumsi ini ada garam, Mas. Garam konsumsi. Kan orang bilang Indonesia ini kenapa masih impor garam? Padahal dari ujung sampai ujung pantai banyak banget, tapi kok masih impor garam? Ternyata katanya saya pernah ngobrol sama adalah petinggi yang Indofood begitulah katanya. Kita kan butuhnya garam industri. Itu beda kandungannya sama garam produksi garam konsumsinya itu gimana tuh, Mas? Beda. Kalau gula konsumsi ini kan saya bukan orang kesehatan tapi ada komponen kita sodium ya. Itu kan yodium. Yodium. Ini kita orang sosial ngomong. Yodiumnya itu memang ada di garam pertanian. Oke. Masyarakat kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau gudang industri bisa dikelola di situ. Salah satu yang kita buat industri garam sekarang yang rencananya kan di wilayah Kebumen. Kebumen sama di wilayah NTT. Itu tingkat kepanasannya tinggi sehingga yang namanya garam laut ini bisa dikelola nantinya menjadi garam industri. Ini penting nih. Nah, kalau yang diimpor itu kan bukan garam dari air laut tapi tambang garam. Tambang garam. Beda itu, Pak? Iya, di Australia yang kita impor itu garam itu ditambang. Tambang, bahan bakunya ditambang. Nah, saat ini kita untuk produk makanan industri, terutama yang juga makanan sudah standarnya itu adalah global, itu kita belum bisa masuk ke wilayah itu. Maka untuk gula industri, untuk garam industri, jadi begini, ada barang yang bebas, ada barang yang dilarang, dan ada barang yang diatur. Nah, untuk gula, untuk garam itu termasuk barang yang diatur karena itu menyangkut komoditas strategis. Komoditas strategis itu gini, Riz. Gimana gitu? Kebutuhan sama kita jaga hulunya. Gitu. Hulu industri. You boleh impor, tapi importernya produsen, misalnya gitu. Ya kan? You boleh impor gula konsumsi untuk defisit gula konsumsi nasional. Misalnya kebutuhan gula nasional sekarang 3 juta, kemampuan kita 2,1. Bacanya 900. Yang ini importernya adalah produsen gula. Supaya keuntungannya itu untuk pembenahan on farm, bukan orang lain ya. Pembenahan pabrik gitu. Ya kan? Ini benar. Yang boleh ditugaskan misalnya tambahan ke Bulog, ke BPI, masih BUMN. Untuk apa? Untuk supaya ada perbaikan, keuntungan ini bisa dipakai untuk perbaikan di on farmnya, meningkatkan di hulunya. Kapasitas dia berarti nanti ke depan. Juga misalnya impor bawang putih, mereka juga boleh impor, tetapi tidak hanya impor bawang putihnya, tapi juga benihnya, dan dia juga harus menyiapkan lahan-lahan mana yang dibina untuk bawang putih. Jadi ini cara-cara kita mengapa ada yang namanya barang impor yang diatur. Nah, yang sekarang misalnya kedelai ini mumet karena tahu tempe kita ini karena sudah terbiasa dengan kedelai impor. Kedelai nasional ini kalau dibikin tempe katanya kurang kempel, kurang senyawa peragiannya itu. Kurang raket kali ya. Kok bisa gitu? Tapi kita bisa untuk mencari, kita punya IPB untuk apa? Kita punya fakultas pertanian apa? Masa kita nggak bisa mencari formulasi kedelai Amerika yang bisa kita bikin? Sementara kita sudah punya kedelai yang saat ini ada. Kalau terus kedelai yang sekarang di Indonesia itu buat apa katanya kalau buat tempe kurang ini? Kedelai untuk kebutuhan industri lainnya masih banyak membutuhkan. Atau tempe-tempe yang sering kalau kamu dulu zaman kecil dibungkus daun jati. Itu masih enak, gurih. Lebih gurih sebenarnya. Lebih gurih itu.
Tapi untuk tahu nggak bisa katanya. Oh. Untuk tahu yang kita makan tuh murni 100% dari impor. Itu berarti tahu selama ini kita makan kedelai impor. Iya. Nah kalau harga dolarnya naik, terus dolar kita itu rupiah kita jeblok, nah itu belinya tahu itu jadi akan mahal. Nah konsumsi nggak bisa nambah. Nah, harganya nggak bisa karena kita naikkan inflasi nanti karena semua makan tahu. Semua makan tahu. Nah, tahunya dikecilin nih. Jadi itu cara-cara kita berpikir di makroekonomi. Karena tadi cara berpikir kita itu tetap konsep kita. Sehari-hari kita ketemuin ya. Ya berdikari. Tapi nggak bisa lagi dengan cara yang konservatif. Tapi kita juga harus mikir gini loh. Dulu kita tidak impor pun kita ini hidup. Ya kan? Kalau toh nanti kadang kita kurang tahu, kita kadang kurang daging, terlalu mahal. Itu saya melihat temporer. Tidak pernah permanen. Tidak pernah permanen ya. Nah, sekarang harus mulai. Masa kita andalkan terus daging sapi? Masa kita terus andalkan daging ayam? Nah, konsepsi ke depan, apalagi stunting, nutrisi, kayak Jepang lah. Udahlah abaikan sumber yang namanya protein hewani, nutrisi rakyat itu dari laut. Rakyatnya 10 tahun suruh makan ikan, kepala ikan dimasak, dimakan, jadi orang cerdas. Nah, 12 juta ton ikan kita setahun itu harus bisa diberdayakan untuk kebutuhan gizi masyarakat dengan ikan murah. Saya kira itu program ke depan. Teman saya Pak Ganjar sudah setuju bahwa ini itu udah jelas kalau gitu. Konsepsi infrastrukturnya Pak Jokowi yang 10 tahun ini dibuat, itu akan masuk ke level yang lebih advance ya. Iya, jadi ini akan fondasinya. Jadi peningkatan produksi bruto kasaran, misalnya kita mau targetkan 5.000 triliun APBN kita dengan bukan hanya meningkatkan pajak ya kan, tapi pendapatan negara non pajak dari ikan. Itu selain ikan untuk kebutuhan nasional, untuk industri, untuk ekspor. Nah, untuk ngasih makan 270 juta rakyat Indonesia, kita nggak akan kekurangan. Ikan aja banyak. Gitu loh, apalagi usia pertumbuhan, apalagi usia ibu hamil. Jadi saya melihat, saya sangat optimis bahwa Indonesia ke depan dengan fondasi 10 tahun pemerintahan Jokowi ini akan mampu menjadikan aset-aset ini menjadi resources yang produktif. Jadi ceritanya, kamu kan kalau naik kereta apa? Argo Lawu, Argo Bromo. Ya, Progo Pak, kita masyarakat Progo ekonomi Pak, yang berangkatnya tengah malam, nyampenya pagi. Progo itu Res. Ini gerbong, ini logo. Satu logo ini nariknya bisa 12 gerbong. Bisa 12 gerbong. Nah, gerbong-gerbong ini tidak punya kekuatan untuk dorong logo. Logonya yang narik. Nah, ya betul ya, Bang. Yang gitu logikanya. Inilah Indonesia sebelum Jokowi. Jakarta menarik 34 provinsi lainnya. Gitu. Pantes. Nah, Jokowi ini membuat rel Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Nanti logo itu ada di Papua, logo itu ada di Maluku, logo itu ada di Kalimantan, logo ada di Sulawesi, logo ada di NTB, ada NTT, semuanya logo itu ada di Sumatera, Aceh, Sulawesi gitu. Jadi ini kereta cepat. Kereta cepat itu masing-masing gerbong itu juga berfungsi mesin untuk mendorong. Oh, bukan kereta lawas ini berarti ya? Nah, kereta lawas stasiunnya kamu ajekan. Nah, kalau kereta cepat itu logo depan itu didorong oleh gerbong-gerbong ini, di mana rodanya itu dialiri listrik sehingga kecepatannya kencang ya. Ini ya. Nah, kalau 10 tahun ke depan ya, program Ganjar Pranowo ini ya kan, yang saya diskusikan dengan dia untuk memaknai Indonesia maju setelah fondasinya dibuat oleh Jokowi. Dan saya pengalaman di mikro. Ya, 20 tahun. 20 tahun di mikroekonomi. 20 tahun, Pak. Ya kan? Bagaimana merasakan ikan kita, merasakan pangan kita, merasakan berbagai hal yang kita seolah-olah no way out.
selalu hanya 5% saja pertumbuhan. Iya. Saya yakin. Saya sangat yakin bahwa nanti kita pakai bukan kereta yang kamu naiki model sekarang, kita kereta cepat. Kereta cepat, Pak. Kereta cepat. Cepat. Papa akan bergerak. Sekarang Sulawesi misalnya soal wilayah-wilayah yang nikel. Pertumbuhan ekonominya 17%. Bukan 5%. 17%. Di sana tingkat ya? Pendapatan. Luar biasa. Kemudian pendapatan per kapita naik. Jadi saya melihat bahwa ke depan dengan Blue Gold sumber daya laut. Oke, Blue Gold. Ya kan? Green Gold pertanian dan perkebunan. Black Gold sumber daya mineral. Terus yang pariwisata. Saya sangat yakin untuk kita pertumbuhan 8%, 9%. Kalau kereta cepat tadi, kita tidak terlalu sulit. Inilah yang bukan sekedar mimpi, tapi suatu kalkulasi yang realistis untuk kita menjadi negara maju dan menjadi negara dengan PDB 4-5 terbesar di dunia. Karena ada barangnya. Barangnya ada. Kamu masuk tanah ada barangnya, di atas tanah ada perkebunan dan pertanian. Nyebrang ke laut. Kemudian masuk laut ada sumber daya alamnya, pariwisatanya kita jual luar biasa. Tetapi sekali lagi berpikirnya harus pembangunan semesta nasional berencana. Ideologi harus mendrive. Ya kan? Ideologi karena ideologi itu adalah tadi kesejahteraan sosial. Ya kan? Bukan kepentingan private capital. Bukan kepentingan korporasi. Jadi lebih pada kepentingan yang nasional. Terkait public oriented, rakyat oriented, kepentingan nasional oriented. Nah, bukan corporate oriented. Kita butuh korporasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang saya lihat bahwa keadilan sosial terjawab, perikemanusiaan terjawab, persatuan akan semakin menguat karena kesenjangan antar daerah dan kesenjangan secara sosial semakin mengecil. Ini kita akan mampu menjadi negara. Kalau saya pernah kunjungan ke China ya. Indonesia itu tidak, kalau Soekarno ada ini. Ini yang ngomong orang Cina ya. Orang Cina. Tanyakan itu di parlemennya. Ya. Parlemen Cina waktu itu kunjungan. Dia kan dulu komunis. Ya, Bung Karno udah sosialis. Sudah mengakui BUMN, koperasi dan swasta lainnya. Cina baru sekarang. Marxisme itu menjadi mata kuliah pilihan di Universitas Cina. Ya. Dia melakukan corrective action dari ideologi komunis menjadi sosialis. Ya kan? Dia mulai mengakui private capital. Ya kan? Dan kita lebih dulu. Bung Karno lebih dulu. Nah, kalau ini kata orang Cina ini. Kalau konsepsi pembangunan semesta nasional berencana dengan ideologi Pancasila itu dulu dijalankan, Cina bisa menjadi negara superpower. Indonesia supernya superpower. Kalau itu dijalankan, sayangnya lagi di tengah jalan. Nah, sekarang ini kita tidak usah bicara masa lalu. Kita lakukan corrective action, hal-hal yang menyangkut kebijakan dan program. Tapi ini harus didrive oleh, tadi saya katakan, ideologi yang teknokratik dan sumber daya manusia yang mempunyai kepribadian di bidang budaya. Sama hanya Jepang dengan Meiji restorasinya, sama hanya Jepang dengan Cina dengan revolusi budayanya Mao, Taiwan dengan Komintangnya, India dengan Swadesinya, Vietnam dengan Ho Chi Minhnya, sama aja. Kita dengan Pancasila dan pikiran Bung Karno, Trisaktinya, saya kira itu. Luar biasa, Mas Bimo. Tapi sebelum saya akhiri, tadi kan sempat singgung-singgung tentang Ganjar. Ini kan menarik, Mas. Mas Bimo tadi ngomong Ganjar, sahabat saya, yakin, optimis. Jadi seolah-olah Mas Bimo sangat optimis. Nah, sebenarnya Mas, sosok Ganjar di mata Mas Bimo itu seperti apa? Apakah memang optimis itu Mas Bimo sama Ganjar ini sebagai pemimpin yang ke depan ini bisa membawa Indonesia ke tadi naik kereta cepat Shinkansen lah kalau di Jepang seperti itu kan? Gimana tuh? Nawacita kan tidak hanya Jokowi. Nawacita kan lahir dari pengusungnya. Kenapa saya yakin? Karena sustain keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini lebih pengawalan partai. Yang ada di parlemen tadi. Ya. Memang butuh orang berintegritas seperti Jokowi. Nah, saya melihat Ganjar punya cara berpikir, metode berpikir yang sejalan dengan
pikiran Pancasila atau pikiran Soekarno. Seperti hanya fondasinya sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Ya, dia juga tahu pride national interest itu seperti apa. Dia tahu Bung Karno itu menjadi subjek, bahkan dia disebut menjadi bapak kemerdekaan 3 benua Asia, Afrika, Amerika. Indonesia menjadi ikut menentukan terhadap kemerdekaan negara-negara Asia, Amerika Latin. Sampai ada gedung DPR, sampai ada gedung GBK. Nah, hal itu harus dilakukan. Kita tidak hanya menjadi objek dalam situasi global saat ini. Kita harus menjadi penentu subjek. Nah, kalau subjek ekonomi dunia yang fondasi 10 tahun sudah kita buat, tinggal kita tambahkan infrastruktur yang langsung menukik ke aspek pertumbuhan. Satu, PDI Perjuangan ngusung orang sebagai partai politik kan bukan ngusung kayak kamu naik Argo Lawu dipindahkan dari Jakarta ke Solo atau ke Jogja. Ya kan? Ini kan ngusung ide gagasan. Dan saya tahu persis bagaimana Ibu Mega merekomendasikan Ganjar. Tentu ada kompetensi personal antara keberanian, kemudian leadership, juga kemampuan manajerial, yang itu semua di atasnya adalah ideologi. Nah, ideologi sekarang tidak bisa diterjemahkan dalam situasi yang abnormal. Situasi yang normal itu pasti ideologi diterjemahkan yang lebih demokratik. Ideologi yang ditaruh di tengah laut, ideologi taruh di tengah pertanian perkebunan, taruh di sumber daya alam, taruh di pariwisata, taruh di pendidikan, begitu. Saya percaya itu, dan fondasi 10 tahun ini cukup memberikan harapan. Tinggal bagaimana kalau Ganjar menang itu nanti nawacita plus. Dan bagaimana pidato Ibu Mega yang memberikan harapan kemarin di Gelora Bung Karno itu adalah lighting star. Ideologi tidak hanya bersifat statis sebagai dasar negara, tapi lighting star, penunjuk arah ke depan. Dan itu Ganjar punya. Luar biasa, Mas. Tapi terakhir lagi, Pamungkas, Mas Bimo ini kan sudah kampanye sejak 2004. Ya kan? Ibaratnya sudah mengawal calon presiden sejak 2004. Berapa kali pemilu itu? 5 kali. 4 kali. Berarti ini jalan kelima nih. 2024. Seberapa optimis Mas Bimo Ganjar akan memenangkan pertarungan ini? Dan PDI Perjuangan tentunya ya. Ya, masalah optimisme harus didukung dengan hal yang terkait dengan kondisi real. Ya. Jadi sekarang ini kan situasinya antara otot partai dengan kecenderungan transformasi teknologi informasi yang demikian cepat. Dulu kalau menjadi tokoh itu permanen itu lama gitu. Nah, saya melihat kemenangan Ganjar ini yang pertama tetap ditentukan oleh kekuatan primernya, yaitu partai politik yang mengusung. Sekarang PDI, ya, kemudian tambah P3, tambah Perindo, tambah Hanura. Mungkin nanti akan tambah Golkar atau dengan P3 dan PAN-nya kan gitu. Banyak juga nanti ya. Dan situasinya kan dibarengi dengan legislatif dari DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Jadi perseteruan atau pertempuran elektoral ini Pileg dan Pilpres berbarengan. Bareng nih, kedua kalinya bareng. Pasukan infanteri di tingkat lapangan itu harus lebih gesit. Tentunya ada yang namanya relawan. Relawan ini tidak bisa dikesampingkan juga di Pileg. Dia partisan Pilpres. Saya melihat bersatunya rakyat dengan calon legislatif, rakyat relawan tadi, dan partai politik itu nanti akan tidak hanya memenangkan, juga mengamankan jalannya pemerintahan ke depan. Jadi ada yang salah persepsi, misalnya, partai politik kok ngurus relawan? Loh, justru selama 10 tahun ini, relawan itu selesai menang, itu lepas. Justru Ibu Mega itu pengen, siapa sih yang jadi pendamping PKH? Siapa sih yang menjadi pendamping desa, mengisi badan-badan lainnya? Ada alumni ITB, ada alumni UI, ada alumni Trisakti, ada alumni UGM, ada alumni universitas-universitas yang Jerman, alumni
Belanda pada bikin relawan. Nah, kalau menang, mereka kemudian putus. Hanya yang dekat dengan presiden aja yang kepake. Sementara role play politik itu ada di partai. Iya, kita menjaga 5 tahun ya. Mau butuh badan perlindungan konsumen, mau bencana mau juga KPPU, ada. mau badan penanggulangan bencana, sampai di daerah itu pendamping PKH. Ya. Terus relawan dikemanakan? Masa nggak dia ikut sertakan? Nah kalau diikut sertakan pun siapa relawannya, datanya nggak ada. Maka itu ditertibkan datanya biar kita enak callingnya. Partai seolah-olah mengintervensi. Nggak sama sekali. Jadi nggak ada intervensi nih. Kan banyak yang bilang nanti masa relawan diatur-atur partai. Sinkronisasi. Misalnya calon presiden, ya datang relawan, ya datang ke masyarakat, ke ulama, ya ke partai gitu. Jadi ini kolaborasi. Tidak hanya memenangkan, tapi pada saat nanti pemilihan ini kan corrective action terhadap relawan Pak Jokowi kemarin. Jadi ada yang perlu dikoreksi juga memang ya? Enggak, dimaksimalkan fungsi relawan. Karena pinter-pinter Riz, bagaimana koneksitas antara pemerintahan ke depan waktu 10 tahun Pak Jokowi dengan alumni UI yang mendukung. Oh iya kan ada relawan UI Jokowi kan juga ada. Pinter semua itu. Iya. Akhirnya pengisian BUMN malah tidak begitu diajak. Pengasihan jabatan tidak dilibatkan. Ya walaupun relawan tidak bermaksud tujuannya itu. Tetapi ya, dia minimal mengerti visi misi presiden. Visi misi presiden dia memperjuangkan. Jadi benar partai pengusung ini kemudian bersatu dengan relawan ini bukan ingin saling mengintervensi, tapi berkolaborasi saat memenangkan dan saat mengamankan jalannya pemerintahan. Karena selama ini kemudian relawan bersaing sendiri ya saling berebut komisaris. Komisaris itu semua dites saja di bisa LPPM atau di mana kan. Semua punya hak untuk menjadi komisaris dengan standar lembaga yang akan menguji. Jadi ada sebenarnya komisaris juga nggak asal relawan, berarti ya ada relawan yang punya kompetensi. Ada kompetensi juga ya. Dan kompetensi ini diuji oleh lembaga yang kompeten. Jadi tidak hanya like as like. Ini akan memperkuat majunya BUMN ke depan misalnya ya kan, termasuk partai politik. Siapapun orang partai politik kalau mau menduduki jabatan komisaris, karena BUMN harus dikendalikan juga dengan ideologi. Sebentar. Ini ada pertanyaan. Katanya kalau udah jadi orang partai nggak boleh jadi komisaris, atau itu aturannya hanya pengurus yang nggak boleh? Pengurus partai. Kalau anggota ya boleh. Masih boleh. Karena fungsi partai politik kan tempat pendidikan politik, tempat rekrutmen kader, pemimpin. Nah gimana kalau dilarang? Yang tidak boleh itu mempolitisasi BUMN menjadi mesin uang atau mesin apanya partai, itu nggak boleh. Jadi emang karena memang di Indonesia ini kayak orang banyak yang alergi partai, Mas. Jadi apa-apa nggak boleh. Persepsi publik memang partai harus membenahi diri dulu. Jadi partai ini mulia, partai ini bagus. Pancasila, NKRI sampai hari ini dekret presiden itu partai politik. Itu loh. Nah eksesnya saat ini yang diglorifikasi. DPR-nya bolos, suka gini, sehingga persepsi itu seolah-olah lembaga produk partai politik yaitu DPR misalnya itu menjadi persepsi yang dianggap partai menjadi negatif. Tetapi kan kita konstitusi kita kan mengharuskan partai politik. Jadi saya ingat waktu itu Ibu Mega pernah waktu saya ribut dengan relawan, terus Ibu bilang begini, kamu jangan musir relawan. Tanggung jawab kamu menyadarkan bahwa dalam berpilkada dan pilpres itu konstitusinya dalam koridor konstitusi itu adalah partai politik. Supaya mereka tahu, jangan kamu musuhi. Jadi kita ajak karena untuk mencari orang yang sadar politik seperti relawan itu juga nggak mudah. Juga nggak mudah. Mereka sudah sadar kok malah kamu musuhi. Nah, Bu Mega melarang itu waktu itu ya. Bu Mega bicara, saya ingat waktu ada Ahok. Jangan kamu musuhi. Kamu ajak bicara mereka untuk mencari orang yang mau sadar politik itu tidak mudah. Sadarkan mereka bahwa ini partai itu yang mengusung. Kamu gandeng. Nanti kalau jadi kan DPRD-nya orang partai. Gitu loh. Iya. Nah relawan ini nggak ngerti kalau udah menang itu kan instrumennya Senayan sama eksekutif. Jadi karena itu berkoordinasi lah sekarang. Berkoordinasi lah.
partai pengusung dengan relawan. Karena potensi orang ini banyak di relawan. Selama ini hanya diputus hanya orang yang dekat lingkaran presiden, lingkaran menteri dan lingkaran presiden aja yang terurus. Karena kan gak semua orang bisa. Dan itu human investment. Ya, dan Ibu melihat bahwa saat ini ada relawan itu. Mungkin karena hal-hal yang terlalu ketat, misalnya para dosen, masa masuk partai politik jadi anggota DPRD harus keluar jadi PNS-nya ya, jadi dosen pengajarnya. Ada batasan, akhirnya mereka pengen ke partai, secara ideologi sama, tapi secara organisasi dia nggak bisa masuk karena keterbatasan fungsi-fungsi dia. Saya kira itu yang harus dipahami bahwa fungsi partai dan relawan ini menjadi satu kesatuan penggerak demokrasi dan pelengkap instrumen demokrasi saling menguatkan dan saling akan melakukan corrective action plus minusnya masing-masing. Dan saya melihat Ganjar cukup relatif bisa diterima karena ada satu lagi, Nes. Apa tuh? Generasi Gen Z tidak suka jadi relawan. Dia suka bermain sosial. Mana suka dia jadi relawan? Saya melihat ya kemarin pertemuan berbagai relawan itu masih relawan yang 2014, masih relawan yang 2019. Sekarang umur anak-anak saya itu nggak banyak yang jadi relawan. Mereka lebih influencer. Itu kan ribuan anak zaman sekarang followernya itu. Kemarin kita cari di GBK yang mengglorifikasi TikTok trending ya, Gen Z. Wah ya udah, memang zaman bergerak. Jadi sekarang partai relawan plus generasi milenial. Gen Z milenial ya. Ini yang membedakan pemilu di 2024 ini ada 3 komponen saya. Gen Z yang menggunakan milenial, medsos, relawan dan partai politik. Dan Ganjar adalah sosok yang sangat menguasai tiga-tiganya. Milenial dan Gen Z lah ya. Sebagai orang partai nggak ragu kemarin Ibu Mega memilih Ganjar bukan tidak ada standar minimize threshold ideologisnya, ada pasti. Dan Ibu Mega biasanya tidak pernah salah pilih. Sepanjang sejarah. Tidak pernah keliru. Tidak pernah keliru memilih. Karena dia pening. Apa itu? Itu orang Jawa lebih sumeleh. Tidak hanya sekedar kalkulasi menang dan kalah, tapi kalau ibarat menjodohkan suami istri ini lebih pada keinginan untuk menjadi keluarga yang sakinah, ya, mawaddah dan warohmah untuk Indonesia Raya kan itu. Oh ya, jadi memang niatnya untuk kebaikan bersama, bukan menang apa enggaknya, bukan kawin atau tidaknya gitu lah ya. Bukan kepentingan mak comblangnya gitu loh. Kepentingan mak jomblang atau kepentingan besannya. Iya benar. Kalau ibu lebih pada kepentingan pasangan ini untuk Indonesia Raya itu bagaimana? Ini benar. Yang saya melihat ibu menjadi tidak keliru. Iya. Bukan kepentingan Bu Mega. Bu Mega dapat apa sih kalau Pak Jokowi menang? Memangnya dapat tambang kan enggak? Iya benar. Memangnya dapat direktur apa di BUMN? Enggak. Dapatnya hari lahirnya Pancasila. Itu BPIP. Ya sudah seharusnya. BRIN. Untuk kebangsaan negara. Iya. Menterinya aja Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara. Menkumham itu sangat ideologis banget. Ya kan? Padahal saya pengen sebenarnya kalau sekali-sekali PDI menang dapat Menteri Perdagangan kan gitu kan, di komisi saya. Tapi kan itu sudah berpengalaman. Jadi di kementerian saya ini yang mikir ekonomi ini, yang bahasa-bahasa ini pernah satu kali Menteri Koperasi. Iya pernah ada. Iya, Menteri BUMN nggak pernah, Menteri Perdagangan pernah, Perindustrian nggak pernah. Pernahnya Koperasi. Menteri Koperasi. Maksud saya harus upgrade lah. Bukan artinya koperasi lebih bawah enggak. Artinya yang lebih pemakro seperti itu loh. Tapi ya enggak apa-apa, memang Ibu begitu. Betul. Itu yang memang luar biasanya Ibu Mega. Ya lebih sesuatu kepentingan bangsa dan negara ke depan. Benar. Enggak rebutan jabatan-jabatan enggak, ini yang luar biasa. Yang lainnya kan ini harus ini. Dapat ini kan. Karena APBN ini paling besar. Enggak keliru. Itu yang membuat Ibu pilihannya semakin. Iya, karena lebih kepada kepentingan pasangan suami istrinya tadi, capres cawapresnya. Demi bangsa juga. Bukan titipan kepentingannya apa. Betul. Itu. Jadi nggak benar tuh ada kontrak-kontrak Ganjar, nggak ada. Itu lagi rame. Bener ada apa nggak? Nggak ada, Riz.
Itu lagi viral. Ya NKRI harga mati itu, tapi lebih pasti setia dengan Pancasila kan. itu pasti. Pak Ganjar pernah bilang itu. Iya, tidak boleh ya hal-hal yang menyangkut bagaimana gerakan-gerakan intoleran itu. Itu kan bagus. Emang harus seperti itu dan fungsi partai kan harus menjaga seperti itu. Ya itulah kenapa kita berdemokrasi dengan partai politik. Kenapa harus 20% parlemen threshold? Itu kan jelas. Bahwa sejak dia menjadi capres, cawapres, itu punya legitimasi 20% elektoral, partai pengusungnya itu punya kaki. NKRI ini calon presiden Republik Indonesia. Dari mana? Dari pengusungnya itu punya 20% legitimasi minimal. 20%. Kalau 0% ya? 0% nanti kalau dicalonkan orang Papua atau Aceh terus 100% dan yang memilih dia terus putaran kedua nggak ikut kan bahaya. Itu udah berapa puluh orang nyapres kalau 0%. Ya mau berapa puluh ribu orang pun akhirnya tetap 50% per satu. Ujungnya kan? Ujungnya putaran kedua. Nah ke 20% inilah permufakatan. Nah. Orang ketemu dia nyalonkan Pak Prabowo, Ganjar Anies Baswedan atau ini kan berembuk mereka, bermufakat, berdialog, saling. Tidak kemudian di jalan kalah terus berkoalisi, enggak ini kan mencapai ke 50% koalisi ketemu di jalan atau kerjasama ketemu di jalan. Enggak, kalau yang 20% itu udah dari awal mereka ya. Berembuk. Ideologi, konstitusi, visi, misi, program, kebijakan. Betul. Itu dirembuk dari awal. Dan itu memperkuat sistem presidensialismenya juga. Eksesnya ada tentu ya. Kalau Rocky bilang 0% lebih demokratis. Nah, kita demokrasi kan dalam rangka penguatan NKRI. Dalam rangka penguatan kebangsaan kita. Iya. Nah, 20% itu calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh partai yang punya jangkar dan kaki. Dari Sabang sampai Merauke dalam wujud threshold DPR itu maksudnya. Itu maksudnya berarti ya banyak orang nggak ngerti. Nggak ngerti. Dipersandingkan 0% lebih demokratis. Bahwa ada ekses. Ada tadi. Hanya itu aja. Desa-desanya yang ribut tadi itu ekses. Tapi substansinya 20% ini adalah legitimasi NKRI dan penyaringan sosok. Gitu tadi. Oke, Mas Bimo luar biasa sekali. Sobat BKN, kita ngobrol sangat berbobot, sangat panjang dari dengan mulai. Tidak ada tema. Dan kamu temanya apa tadi itu? Temanya begini Mas. Apa? Ekonomi dan politik Indonesia ke depan. Oh, dan kira-kira sudah ada belum tadi yang saya omongkan? Ya banyak Pak. Udah banyak Pak. Jadi berkaca dari, makasih Mas Bimo dari Mas Bimo ini pengalaman 20 tahun di DPR di komisi yang ekonomi, padahal backgroundnya orang politik, dan sampai ngomong masalah ke depan. Ini Mas Bimo emang luar biasa. Kalau teman-teman sobat BKN perhatikan ini, Mas Bimo ini komisinya komisi 6, tapi kalau ada tema politik itu sering ngomong juga beliau di TV ya. Di TV ya? Ya karena memang gini, kalau waktu SD itu sering ada anak yang tidak pernah naik kelas. Yang nggak naik kelas ini ya pinter, karena nggak naik kelas ini pelajarannya itu aja lama pinter. Saya nggak naik kelas 20 tahun di komisi 6 ya. Bukan pinter ya, karena terlalu sering mendengarkan dirjen-dirjen ngomong itu. Sudah terlalu pakar ya. Jadi beliau memang luar biasa Mas Bimo. Terima kasih pengalaman dan ceritanya dari hal ekonomi, politik, dan saya doakan gaduh-gaduh lah. Saya doakan PD Perjuangan kembali menang, Ganjar menang, dan Mas Bimo kepilih lagi. 25 tahun. 25 tahun biar genap ini. Dapat muri nanti. 25 tahun di DPR. Mas Bimo. Dengan tetap di komisi 6. Terima kasih Mas Bimo sekali lagi. Terima kasih kepala BKN kita ini luar biasa sekali. Sobat BKN, terima kasih telah menyaksikan BKN Series edisi spesial dengan langsung Ketua BKN PDI Perjuangan Mas Arya Bima. Saksikan episode-episode selanjutnya dan silakan komen, silakan bagikan ini konten ke siapapun, karena untuk mencintai Indonesia dan membangun Indonesia banyak caranya. Salah satunya dengan men-share konten BKN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan merdeka.
mohon